Selamat datang teman-teman sekalian. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai animasi. Jadi sebenarnya animasi bisa juga kita buat menggunakan CSS. Jadi website kita nanti dipenuhi dengan animasi. Jadi kita membuat animasi di halaman website itu nanti menggunakan keyframe. Jadi kira-kira yang akan kita buat seperti ini nanti teman-teman. Nah, jadi ini hanya sebagai contoh. Pengembangannya bisa teman-teman sekalian nanti mengembangkan penerapan dari yang kita pelajari ini. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi pertama ini kita copy paste dulu dan kita buat ini pertemuan 6. Lalu pertemuan 6 ini kita drag ke Sublime Text. Oke, jadi kita sudah memiliki index dan CSS. CSS-nya kita hapus, indeksnya juga kita hapus sampai di sini. Jadi untuk melingkan ya kita ulangi ya. Kita bisa membuat seperti ini, link tab. Lalu hrefnya sesuai dengan nama CSS kita. Kebetulan di sini nama CSS adalah cssq.css. Jadi kita seperti cssq.css. Nah, kebetulan juga ini CSS-nya berada satu folder dengan indeksnya. Jadi ketika nanti foldernya mungkin beda atau keluar dari pertemuan ini, cara menuliskannya juga beda, teman-teman. Namun untuk sementara kita buat seperti ini. Lalu kita buat saja satu di sini. Kita buat satu div. Jadi kita bisa buat seperti ini div. Lalu kelasnya kita buat kelas animasi. Jadi kita buat saja seperti ini. Ctrl S. Lalu di CSS-nya sekarang kita masuk ke CSS ya. Setelah itu pada CSS ini kita buat seperti ini. Kelas animasi lalu seperti ini. Lalu kita buat height-nya dulu. Jadi kita buat height-nya misalnya kita buat 300 pixel. Lalu width-nya juga sama saja 300 pixel supaya dia menjadi sebuah persegi. Lalu background-nya kita kasih misalnya red. Ctrl S. Lalu index HTML-nya kita klik kanan, open in browser. Nah, jadi kita sudah memiliki sebuah item yang seperti ini. Lalu di sini kan belum ada animasi. Jadi bagaimana kita menerapkan animasi di sini? Jadi pada CSS kita bisa menulis seperti ini. Animation name. Jadi pada animation name kita harus mengisi dengan yang sesuai dengan nama animasi yang akan kita buat. Nah, namun sebelum itu ini kita hapus dulu. Jadi untuk mendeklarasikan sebuah animasi, misalnya di bawah sini kita deklarasikan, kita menulis seperti ini, add keyframe. Setelah kita tuliskan add keyframe, lalu selanjutnya kita tuliskan nama animasinya. Misalnya mau kita buat tes. Jadi ini adalah tes, ini adalah nama animasinya. Nah, seperti itu. Jadi ini kita buat seperti ini, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Jadi setelah seperti itu, baru di animation name seperti ini kita buatlah, kita masukkan nama ini tes. Setelah seperti ini maka Ctrl S, maka kita sudah memiliki sebuah animasi di dalam item yang berkelas animasi. Nah, namun di dalam keyframe ini kan masih tidak terjadi apa-apa. Jadi kalau misalnya ini kita reload halaman ini, masih seperti ini juga karena di sini belum ada kita isi satupun mengenai keyframe-nya. Nah, untuk mengisinya kita bisa seperti ini teman-teman. Jadi kita buat seperti ini dulu. From artinya ini adalah kondisi pertamanya, from. Jadi kita juga buka kurung kurawal, baru tutup kurung kurawal. Misalnya kita kasih di sini width-nya juga kita kasih juga misalnya 300 pixel. Jadi maksud dari ini from ini adalah kondisi pertamanya. Jadi kondisi pertamanya kita buat 300 pixel seperti itu. Namun lalu seperti ini kita buat width-nya juga. Jadi pertama 300 pixel, lalu kondisi keduanya misalnya jadi 800 pixel seperti itu. Jadi from adalah kondisi pertama, baru width to dan to adalah kondisi kedua. Jadi pertama 300, kedua 800. Nah, namun properties dari animation ini bukan cukup hanya namanya saja. Jadi kita juga memerlukan animation duration. Jadi durasinya berapa second seperti itu. Misalnya kita buat 2s. Nah, setelah selesai seperti ini, sebenarnya ini sudah cukup. Nah, namun yang lainnya properties dari animasi ini akan dijalankan secara default. Namun jika kita membuatnya custom, kita bisa juga menulis seperti ini. Setelah animation duration, kita juga bisa animation timing function. Jadi sama seperti properties dari transisi, kan pada CSS transisi juga ada ini properties transisi timing function. Namun ini animation timing function. Jadi ini juga sama propertiesnya. Misalnya kita bisa menulis seperti ini, AC in. Nah, lambat pada pertama saja seperti itu. Lalu setelah animation timing function, kita juga bisa menuliskan animation delay. Ini fungsinya adalah
berapa sekon dia menunggu sebelum animasi ini dijalankan. Misalnya kita buat 0s, jadi dia tidak ada waktu nunggu, langsung dijalankan animasinya seperti itu. Misalnya kita buat 2s atau 3x, maka sebelum animasinya dijalankan, animasinya akan menunggu selama 3s seperti itu. Namun ya agar ini terlihat bagus, kita jauh tidak buat menunggu 0s seperti itu. Lalu setelah animation delay, kita juga mempunyai properties animation iteration count. Kalau ini fungsinya adalah berapa kali animasi itu akan dijalankan. Misalnya kita buat 4 seperti ini. 4 artinya animasinya akan dijalankan selama 4 kali. Seperti itu. Setelah animation iteration count, kita juga memiliki properties animation direction. Jadi pada animation direction ini adalah arah dari animasi kita. Jadi kita bisa menulis seperti ini, normal. Artinya arahnya normal ya. Pada pertama adalah 300, lalu kedua adalah 800 seperti itu. Jadi kita juga bisa menulis seperti ini. Misalnya kita mau berbalik. Jadi kalau kita ingin arahnya berbalik, berlawanan arah, kita bisa seperti ini, reverse. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini reverse, artinya pertama dulu 800 baru 300 seperti teman-teman. Jadi ya kita buat normal aja, normal seperti itu. Nah, Ctrl S. Jadi cukup sekian aja dulu animation propertiesnya. Jadi kita memiliki animation name, animation duration, animation timing function, delay, iteration count, dan animation direction. Nah, setelah seperti ini, jadi kita bisa membuka indeks HTML-nya, lalu kita klik kanan, open in browser, maka kita sudah memiliki animasi yang seperti ini. Jadi dia memiliki pertama 300, lalu 800. Nah, namun ini terjadi sebanyak 4 kali. Kenapa sebanyak 4 kali? Karena memang di sini kan kita buat count-nya cuma 4. Misalnya kita mau 1, kita buat 1, Ctrl S, lalu ini kita refresh, maka ini akan terjadi selama 1 kali. Jika kita ingin membuat animasi terus ulang, kita bisa menulis di animation iteration count-nya infinite. Jadi oke, Ctrl S. Jadi infinite artinya dia akan terus mengulang. Jadi ini kita buat pertemuan 6 ya. 6 Ctrl S, open in browser, maka dia akan seperti ini. Namun bagaimana jika kita ingin setelah dia menjadi 800 pixel, kita ingin dia jadi dari 800 ke 300 seperti itu ya. Jadi kita bisa menulis seperti ini teman-teman. Jadi di animation direction-nya kita tuliskan alternate. Nah, jadi kita masuk alternate, ini kita refresh, maka pertama 300, nah, lalu dari 800 ke sini kembali seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, namun di sini di properties keyframe-nya test from ini tidak hanya terbatas width ya teman-teman ya. Kita juga bisa menambah seperti ini. Misalnya kita juga mau membuat height-nya berubah, height seperti itu. Lalu kita buat menjadi misalnya kondisi pertamanya juga 300 pixel. Nah, lalu di sini kita buat juga height-nya 800 juga, 800 pixel. Ctrl S. Lalu ketika ini kita refresh. Nah, jadi bukan hanya lebarnya saja yang berubah, namun tingginya juga berubah seperti itu. Bukan cuma itu juga, misalnya kita juga mau merubah backgroundnya, bisa juga teman-teman. Jadi pertama backgroundnya red, lalu setelah red backgroundnya berubah menjadi misalnya kuning seperti itu, yellow. Ctrl S, lalu ketika ini kita refresh, pertama merah lalu kuning seperti itu, baru dari seperti itu teman-teman. Jadi mungkin kita dalam menuliskan properties dari animasi ini kita cukup, mungkin ini terlalu ribet cara penulisannya, kita akan membaca kodenya sangat berantakan ya. Jadi untuk mengatasi seperti ini kita juga bisa menuliskan animation ini satu baris teman-teman. Jadi kita bisa seperti ini. Jadi animation, langsung saja kita buat
animation. Jadi ini kita buat komentar dulu, komentar. Lalu kita akan menuliskan ini, kita akan mencoba menuliskannya satu baris ya. Jadi kalau kita menuliskan satu baris, kita cukup menulis seperti ini, animasi, animation. Lalu pertama kita tuliskan namanya. Jadi pertama namanya tes. Lalu waktunya berapa sekon? 2 sekon. Lalu timing functionnya misalnya AC in. Lalu delaynya berapa? Misalnya 12 sekon. Pengulangannya kita buat infinite, artinya terus-terus diulang. Lalu directionnya kita buat alternate. Nah seperti ini. Kalau seperti ini, lalu ini kita refresh, hasilnya juga sama teman-teman. Nah sama juga dia. Jadi mungkin teman-teman bisa memilih mau menuliskan satu baris saja atau membagi-baginya dalam beberapa baris. Itu tergantung kenyamanan kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai properties dari keyframe ini. Jadi Pak di sini kita memiliki from dan to. Namun untuk lebih spesifik sebenarnya kita bisa menuliskan tidak seperti ini. Jadi kita bisa menuliskan ini dalam bentuk persen. Jadi kita bisa membuatnya di dalam kondisi 0% berapa, baru misalnya 20% berapa, seperti itu. Jadi misalnya kita memiliki sampai 4 kondisi, jadi kita harus menggunakan persen untuk menunjukkan kondisinya. Di kondisi 0%, misalnya 25%, baru 50% dan seterusnya. Jadi kita akan coba seperti itu. Jadi untuk melakukan itu kita cukup seperti ini teman-teman. Misalnya 0%, bagaimana kondisinya? Misalnya kita bagi aja dulu. Misalnya 0% berapa, baru karena kita bagi 4 kondisi, kita mempunyai misalnya nambah 25%, 25%, berapa, bagaimana lagi seperti itu? Baru 50%, 50%, 50%, bagaimana kondisinya? Jika kita membagi ke dalam 4 kategori, 4 kondisi, maka di sini menjadi 75% kan? 75%, baru 100%. Jadi setelah seperti ini, baru kita tuliskan kondisinya. Misalnya kan leftnya pertama kita kasih 0, baru topnya 0 juga. Lalu misalnya backgroundnya kita samakan, backgroundnya misalnya masih red juga. Nah setelah seperti ini, baru ini aja kita copy di ke kondisi 25%. Nah jadi di 25% leftnya berubah menjadi, jadi di 25% leftnya berubah menjadi 800 pixel. Lalu topnya tetap 0. Lalu backgroundnya misalnya kita kasih menjadi blue. Oke, baru ini kita copy lagi ke 50%. Lalu pada 50% leftnya tetap juga 800, namun topnya menjadi 400 itu, 400 pixel. Baru backgroundnya menjadi yellow seperti itu, yellow. Oke, baru ini kita copy lagi ke kondisi 75, Ctrl V. Baru di sini leftnya tidak lagi menjadi 800, dia ke 0, dia menjadi 0. Leftnya menjadi 0, namun topnya tetap juga 400. Nah baru di kondisi apa ini 100%. Jadi di kondisi 100% kondisinya kembali seperti yang di 0%. Nah Ctrl C, Ctrl V. Jadi kalau seperti ini nanti harusnya kita sudah mempunyai sebuah item yang berjalan kotak seperti itu. Nah jika ini kita save ya, lalu indeksnya misalnya kita open in browser. Nah jadi kita memiliki seperti ini kan, dia seperti itu dia kan. Nah jadi pertama dari sini, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Jadi kenapa dia kembali ya, karena properties dari ini tadi kan, dari animasinya ini kita buat alternate. Nah andaikan ini tidak kita buat alternate, misalnya ini kita hapus ya, jadi dia akan default seperti itu. Ctrl S, lalu ini kita refresh, dia akan terus berputar. Oke, lalu masuk sini, lalu lanjut lagi seperti itu deh teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya akhir sampai di sini. Semoga teman-teman sekalian paham. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.